Bener nggak sih kalau kata orang, oh kebanyakan duduk terlalu lama gitu, itu bisa menyebabkan wasir, atau makan pedas kebanyakan bisa bikin wasir. Nah itu bener nggak dok? Oke, benar sekali. Mungkin saya sebutin aja ya beberapa faktor risiko wasir ya. Pertama, perempuan, usia lanjut, kemudian terlalu banyak berdiri, terlalu banyak duduk, kurang olahraga, terlalu banyak makan pedas, kurang makan serat, buah-buahan, sayur, kemudian kurang minum. Wah, udah berapa nih? Jadi banyak ya? Jadi banyak. Hi there. Ya, ketemu lagi di acara Hi There, Hyandra Think, Educate, Research, dan Enlight, Medical Made Easy. Saya Dr. Johannes, saya dokter spesialis bedah plastik, dan pada sesi kali ini, seperti biasa, kita akan membahas topik-topik kesehatan dengan bahasa yang semudah mungkin dimengerti oleh orang awam. Sudah hadir bersama saya, Dr. Harsya, spesialis bedah. Ya, Dr. Harsya ini sekarang interestnya lebih banyak di bidang bedah vaskular, yaitu bedah pembuluh darah. Mungkin Dr. Harsya bisa cerita sedikit, dokter bedah vaskular atau pembuluh darah itu apa sih kerjaannya? Ya, terima kasih Dr. Jo. Ya, perkenalkan saya Dr. Harsya, spesialis bedah di klinik Hyandra. Umumnya kita bedah vaskuler menangani akses pembuluh darah untuk pasien yang cuci darah, kemudian kaki diabetes, dan kaki bengkak. Ya, seperti itu Dr. Jo. Oke, termasuk pasien-pasien yang butuh pemasangan akses untuk kemoterapi. Betul, itu juga termasuk bidang pekerjaannya ya? Betul. Oke. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai hemoroid. Nah, mungkin Dr. Harsya mau cerita sedikit, hemoroid itu apa sih? Atau bahasa awamnya wasir, ambeien itu sama ya dok? Iya, jadi apa itu hemoroid atau wasir? Ya, itu adalah pelebaran pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik di anus. Gitu. Bahasa gampangnya seperti itu dok. Ya, keluhannya seperti apa sih dok biasanya? Oke, keluhannya mulai dari gatal, rasa tidak nyaman, terus mungkin ada benjolan yang sering keluar masuk saat pup. Bisa juga ada darah yang menetes di akhir pup. Gitu. Keluhannya berkisar di antara itu. Oke, bisa ada rasa nyeri juga? Bisa ada rasa nyeri bila stadiumnya naik atau derajatnya yang berat. Jadi mungkin Dr. Harsya bisa sedikit menjelaskan apa sih yang menyebabkan terjadinya ambeien atau wasir? Oke, banyak sekali faktor risiko yang berhubungan dengan wasir. Cuman biang keroknya adalah kelemahan otot panggul. Ya. Jadi karena kelemahan ini pembuluh darah di anus dia jadi melebar. Nah, melebarnya pembuluh darah ini ya yang menjadi cikal bakal segala rasa nggak enak di anus itu. Gitu. Saya cerita lagi, ada 4 ya dok, 4 derajat wasir. Ya, mulai dari yang paling ringan derajat 1 sampai yang 4 paling berat. Yang derajat 1 adalah hanya baru melebar saja pembuluh darahnya, belum ada benjolan sama sekali. Yang kedua, sudah ada benjolan, dia bisa keluar masuk sendiri. Yang ketiga, sudah ada benjolan, tapi harus dibantu dimasukkan dengan jari tangan. Ya. Jadi 2 sama 3 bedanya, yang kedua bisa keluar masuk sendiri, yang ketiga harus sudah mulai dibantu dengan jari tangan masukinnya. Dan yang keempat ini yang paling parah, sudah tidak bisa masuk lagi. Bener nggak sih kalau kata orang, oh kebanyakan duduk terlalu lama gitu, itu bisa menyebabkan wasir, atau makan pedas kebanyakan bisa bikin wasir. Nah itu bener nggak dok? Benar sekali. Mungkin saya sebutin aja ya beberapa faktor risiko wasir ya. Pertama, perempuan, usia lanjut, kemudian terlalu banyak berdiri, terlalu banyak duduk, kurang olahraga,
terlalu banyak makan pedas, kurang makan serat, buah-buahan, sayur, kemudian kurang minum. Wah, udah berapa nih? Jadi banyak ya? Jadi banyak. Terlalu banyak berdiri salah, terlalu banyak duduk salah? Betul. Oke, jadi sarannya gimana biasanya? Harus seimbang, Dok. Jadi udah berapa lama kita duduk, 1 jam, 2 jam kita duduk, kita harus jalan-jalan. Beberapa menit, 10 menit, 15 menit. Gitu. Jadi tetap harus beraktivitas, jangan monoton, jangan sedentary life. Jadi harus banyakkan aktivitas fisik gitu ya? Betul. Terus kalau untuk pasien yang menderita hemoroid atau wasir itu, ada rekomendasi klosetnya nggak? Bagusan kloset duduk atau kloset jongkok atau sama aja sebenarnya? Untuk rekomendasi kloset sama aja. Cuman yang paling penting adalah jangan terlalu lama. Misalnya nih, baca koran sambil pup, atau kadang-kadang ada yang main handphone, teleponan. Ada juga yang sambil merokok, teleponan gitu. Yang penting jangan terlalu lama. Gitu. Nah, cuma bedanya kalau jongkok pegel, kalau duduk bisa lama gitu ya? Iya. Jadi kalau kloset duduk orang cenderung lebih lama? Cenderung, iya betul. Jadi jangan terlalu lama gitu ya? Iya. Kalau lagi buang air besar. Nah, sekarang terapinya apa aja dok yang bisa dilakukan? Saya kembali lagi ke 4 derajat yang tadi ya. Untuk derajat 1 dan 2 itu bisa dengan perubahan pola gaya hidup sama obat-obatan. Nah, derajat 3 dan 4 ini yang kita perlu operasi gitu. Kita balik lagi yang 1, 2 dulu ya, Dak. Misalnya mengurangi makan makanan pedas, meningkatkan asupan sayur, makanan yang banyak serat, buah, gitu. Banyak minum air putih, terus banyak olahraga. Terus kalau ini belum cukup, mungkin bisa dibantu obat-obat minum, sama salep hemoroid. Gitu. Itu untuk yang derajat 1 dan 2. Berikutnya untuk yang derajat 3 sama 4, itu ada beberapa terapi pilihan operasi. Dari yang paling jadul, itu mesti diangkat hemoroidnya terus dijahit manual. Kemudian sakit ada, ya, dok? Waduh itu luar biasa sakitnya. Kasihan juga, kadang-kadang saya juga kalau operasi pasien seperti itu. Terus berkembang ke stapler, itu dijepit pembuluh darah yang melebar itu. Nah, kemudian yang salah satu yang paling baru nih yang ada di klinik ini adalah dengan laser. Nah, jadi kayak gimana tuh laser? Kita masukin alat sebesar pulpen di lubang anus, kita masuk, terus dari dalam itu pembuluh darah yang tadi dibakar, dok. Jadi pembuluh darah yang melebar-lebar tadi gosong, terus dia akan diserap sendiri oleh tubuh. Gitu. Hasilnya apakah permanen, dok, kalau sudah di laser itu? Diharapkan begitu. Dari berbagai penelitian, angka kekambuhannya sangat kecil sekali, di bawah 3%. Jadi kalau dibandingkan antara tindakan operasi yang menggunakan laser dan metode yang lebih jadul, misalkan dengan operasi biasa atau dengan stapler, itu perbandingannya seperti apa, dok? Jadi yang pakai laser ini, dok, jauh lebih painless ya, kurang nyeri ya, dibanding operasi-operasi sebelumnya. Pasien juga nginep nggak usah lama-lama. Misalnya kita kerjain pagi, siang atau sorenya juga udah bisa pulang. Bisa langsung beraktivitas. Jadi bahkan nggak perlu rawat inap. Bahkan nggak perlu rawat inap. Kemudian kalau dari tingkat keberhasilan atau angka kekambuhan, jadi pasien kan suka bertanya, dok kalau udah di laser, permanen nggak hasilnya atau bisa muncul lagi? Dari tingkat keberhasilan, laser ini salah satu yang paling tinggi, dengan tingkat kekambuhan kecil sekali, di bawah 3%. Jadi laser ini saya rasa cukup baik ya untuk menangani pasien-pasien wasir yang perlu operasi. Nah, biasanya sesudah tindakan itu ada larangan nggak atau pantangan, misalkan saya nggak boleh olahraga atau saya nggak boleh berenang atau apa gitu? Kalau pantangan aktivitas nggak ada. Justru bagus aktivitas olahraga segala macam itu bagus. Jangan diem aja, jangan males olahraga gitu.
Kalau pantangan makanan, mungkin pantangan yang pedas aja karena dia mengiritasi mukosa saluran cerna kita. Terus mungkin boleh ditambah asupan sayur, buah-buahan, makanan yang mengandung serat. Sama jangan lupa minum mesti banyak juga. Gitu. Oke, jadi kalau pakai laser relatif aktivitas nggak ada pantangan ya? Nggak ada pantangan. Kalau operasi yang lama mungkin lebih terbatas karena nyerinya? Ya, pada operasi yang lama nyerinya mungkin bisa 1-2 minggu. Kalau yang laser ini mungkin 2 atau 3 hari pertama aja gitu rasa nyerinya. Oke, baik. Nah, kemudian ada tips nggak? Misalkan nih ada pasien, saya mau menjalani terapi laser. Sesudah treatmentnya itu, kira-kira apa yang bisa membantu supaya recovery-nya lebih cepat? Walaupun pakai laser sudah sangat cepat ya sebenarnya recovery-nya. Oke, tentu setelah operasi tetap kita kasih antibiotik sama anti nyeri. Kemudian yang perlu dijaga adalah higienitas anus. Tentu habis pup ya harus dicuci dengan sabun. Terus ditambah PRP juga boleh. Luka semakin cepat sembuhnya. Bantu proses penyembuhannya. Oke, jadi tadi sudah selesai perbincangan kita tentang hemoroid atau wasir. Kalau misalkan masih ada pertanyaan seputar masalah hemoroid, wasir, ambeien, bisa komen atau bisa hubungi Klinik Hyandra untuk dijadwalkan konsultasi dengan Dr. Harsya. Dan jangan lupa juga like dan subscribe channel YouTube kami di Hyandra Channel. Oke, bye!